الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh atau juga jamaah kuliah subuh yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan keimanan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama hadir ke tempat ini guna yang pertama melakukan salat subuh berjemaah. Rasulullah pernah bersabda, "Man shallat subha fi jama'atin faka'annama qamal laila kullah." Barang siapa melakukan atau melaksanakan salat subuh berjemaah, maka seakan-akan orang itu telah melakukan qiyamul lail semalam penuh, ya, sepenuh malam, selama semalam suntuk. Inilah keutamaan bagi orang-orang yang melakukan salat subuh berjemaah. Inilah keutamaan yang pertama yang kita dapatkan di pagi hari ini. Kedua adalah kita kemudian dilanjutkan dengan adanya majelis ilmu, pembahasan tentang ilmu. Sebagaimana juga dikatakan, "Lau anna thawaba majlisil ilmi badalin nasih laktatalu alaihi hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratahu wa kullu dhi sukin sukahu." Andai kata pahala dari majelis ilmu itu tampak bagi manusia, kelihatan, nyata, niscaya mereka itu akan bersaling berperang untuk memperebutkan pahalanya. Mereka orang yang punya kekuasaan akan meninggal kekuasaannya hanya untuk memperebutkan pahala yang ada di dalam majelis ilmu. Begitu juga andai orang yang ada di pasar akan memperebutkan, akan berperang untuk memberikan pahala jika ditampakkan pahala majelis ilmu ini. Oleh sebab itu kita sekarang ini sedang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa berkumpul, bermuajahah di sini guna bersama-sama menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bab orang memandikan mayit. Cuma bukan langsung masuk babnya cara memandikan mayit. Memang ada cara-cara yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang siapa yang lebih afdal memandikan mayit. Itu yang pertama. Kadang kan orang datang ketika orang memandikan mayit, masuk semua ke tempat pemandian. Tidak boleh seperti itu. Orang memandikan mayit itu juga ada syaratnya, ada caranya, ada kaifiyahnya. Mentang-mentang sekarang tahu teman saya mau bantu, tidak masalah, cuma aturannya harus ada. Makanya pada kesempatan yang berbahagia ini akan saya jelaskan siapa sebetulnya yang lebih pantas untuk memandikan seorang mayit. Yang akan saya sampaikan yaitu dari kitab Muhadzab yang dikarang oleh Abi Ishaq Ibrahim Ibnu Adi bin Yusuf. Mudah-mudahan sebelum kita masuk ke bab, kita kirim Fatihah dulu kepada beliau. Mudah-mudahan dengan barokahnya ilmu beliau kita diberikan anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qal babu ghuslil mayyit. Ini akan menjelaskan bab ini kita akan menjelaskan tentang memandikan mayit. Wa ghuslul mayyit fardun 'alal kifayatih.
dan memandikan mayit itu hukumnya fardu kifayah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil ladzi saqata min ba'irihi, terhadap orang yang jatuh dari untanya. Jadi ketika di zaman Rasulullah ada orang yang kebetulan jatuh dari unta, dikabarkan kepada Rasulullah, apa yang dikatakan Rasulullah, aghsiluhu bima'in wasidrin. Mandikanlah orang itu dengan menggunakan air dan sidrin. Sidrin ini adalah daun bidara. Daun bidara, kata orang Madura itu daun bukol. Daun bidara. Tidak tahu bahasa Jawanya apa, Pak. Fa in kana al-mayyitu rajulan la zaujatun lahu, maka jika ada seorang mayit itu mayit laki-laki, yang mayit itu belum punya istri atau tidak punya istri atau istrinya meninggal, siapakah yang lebih pantas untuk memandikan? Fa'ulan nas bi ghuslihil abu, thumma al-jadduh, thumma al-ibnuh, thumma ibnul ibni, thumma al-akhuh, thumma ibnul akhih, thumma al-ammuh, thumma ibnul ammih. Ya. Yang lebih pantas untuk memandikan yang adalah orang tuanya, kakeknya, kakek dari ayah, ya. Kemudian anaknya, anak laki-laki. Kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki. Tsummal akhu, kemudian saudara laki-laki. Tsumma ibnul akhih, ponaan dari anak laki-laki. Tsummal ammuh, kemudian paman. Nah, dari saudara laki-laki. Ammuh ini adalah paman dari ayah. Kalau paman dari ibu itu bukan ammuh tapi khalih. Kalau bibi kholati. Ya, beda. Jadi kalau dari ayah ammuh, ya, jalur ayah ini. Tsumma ibnul ammi, kemudian sepupu dari ayah, jalur ayah, sama-sama lakinya. Kenapa mereka ini lebih hak untuk memandikan daripada yang lain? Kata ulama, li'annahum ahaqqu bis-sholati alaihi fa kanu ahaqqu bil ghusli. Karena sesungguhnya mereka itu lebih berhak untuk menyolat. Lebih berhak untuk menyolati, maka dia lebih berhak untuk memandikan. Ini ada satu pertanyaan. Wa in kana lahu zawjatun jaza lahu qasluhu. Dan jika mayit laki-laki itu punya istri, maka boleh istrinya itu memandikan. Ya. Ada mayit laki-laki punya istri, apakah istrinya kasih ditanya, boleh kok saya memandikan? Ini boleh istrinya, gak masalah. لما روت عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أسماء بنت أميس بتغسله. Telah menceritakan Siti Aisyah, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya, bahwasanya Sayyidina Abu Bakar ini telah berwasiat kepada Asma binti Umais. Asma ini adalah istrinya Sayyidina Abu Bakar. Beliau silahu supaya istrinya itu menikahnya ketika dia menikah istrinya. Jadi Abu Bakar ini telah berwasiat kepada istrinya agar istrinya itu memandikan. Artinya keterangan ini menunjukkan bahwa seorang istri boleh memandikan suaminya. Paham Pak ya? Ini kan ada dua yang berhak memandikan. Pertama, yaitu adalah saudara laki-laki atau paman atau kakek dari jalur ayah, ya, yang laki. Kedua adalah istrinya boleh memandikan. Di mana siapakah kedua golongan ini yang berhak untuk memandikan terlebih dahulu? Ini ada pertanyaan. Apakah lebih berhak istrinya? Apakah lebih berhak saudaranya tadi dari jalur ayah itu?
Wahal tuqaddamu 'ala al-isbat fi wajhani. Ini pertanyaan, apakah yang memandikan itu apakah didahulukan atau asoba? Jadi namanya asoba ya, dari yang lain dan beberapa ini dikatakan asoba. Ya. Apakah golongan asoba ini lebih diutamakan ketimbang istri tadi di dalam memandikan dia? Fihi wajhani, ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Ahaduhuma anha tuqaddamu anha tanzuru mantihu ila mana tanzuru al-aslan. Yang pertama, pendapat pertama menyatakan bahwasanya seorang istri itu harus didahulukan untuk memandikan suaminya. Kenapa? Karena seorang istri ini bisa melihat terhadap sesuatu yang tidak pernah bisa dilihat oleh asoba. Apa auratnya? Aurat seorang laki-laki kan hanya istrinya yang boleh melihat ketika berhubungan. Kalau sebenarnya tidak boleh tetap aurat. Orang tua auratnya berbeda seperti yang berubah. Tapi kalau istri kan boleh dia semua. Makanya di dalam hukum ini seorang istri itu katanya pendapat yang pertama, kalau ingin memandikan mayit, yang kedua bukan karena dia itu lebih tahu apa lebih tahu memandikan, karena yang tahu sebelumnya auratnya istrinya. Waktu bagaimana sesuatu itu apa yang tidak bisa dilihat dari saudara tadi, itu auratnya di antara pusatan lutut. Wasani dan pendapat yang kedua menyatakan yuqaddimu al-asbab li'annahu ahqqu bis-salati 'alaihi. Jadi ulama beda pendapat. Yang pendapat yang kedua tetap yang ditentukan adalah mendepankan asoba. Kenapa? Karena mereka itu lebih berhak memiliki. Siapapun yang berhak memiliki, maka dia lebih hak untuk memandikan. Itu katanya. Ini perbedaan ulama. Ya semuanya benar. Tidak boleh ikuti yang mana boleh. Tapi kalau bisa isinya ditawarkan. Kenapa? Karena masih tidak butuhkan dan pernah berwasiat seperti itu. Bahkan Rasulullah juga pernah berkata, andai kata dunia itu meningkat, saya akan mengatakan, saya akan menguburkan, saya akan menguburkan itu. Jadi kalau kata saya, jadi nanti ada orang meninggal seperti biasanya, dia dikedepankan istrinya. Kalau istri biasanya kan tidak mau, biasanya kalau istri sakit, apa berduka, ya, golongan dari siapa? Dari saudaranya laki-laki. Wa ini kita seorang laki-laki. Wa inna imro'atun wa lam yakun laha zawjun wa salahan nisa'. Dan jika yang tadi yang laki-laki sekarang orang perempuan. Dan jika yang meninggal itu adalah orang perempuan, walam yakun laha zawjun, wasalahan nisa'u. Dan jika yang meninggal itu adalah seorang perempuan dan orang perempuan itu tidak punya suami. Tadi orang laki tidak punya istri. Sekarang kalau orang perempuan tidak punya suami, wasalahan nisa'u, maka yang memandikan adalah orang perempuan. Wa aulahunna dzatu rahmin mahramin ya. Tsumma dzati rahmin ghairu mahramin, tsumma al-ajnabiyah. Yang pertama adalah siapa yang dikedepankan? Yang dikedepankan adalah mereka orang-orang perempuan yang ada hubungan rahim, hubungan kekeluargaan terdekatnya, saudara perempuan, ibu, seperti tadi itu ya, kalau perempuan. Kemudian yang memiliki kekerabatan yang bisa dinikahi, nanti yang haram dinikahi sekarang, yang haram, yang boleh dinikahi, yang tidak haram dinikahi. Kemudian baru orang-orang perempuan yang jauh, artinya yang tidak ada hubungan kekerabatan. Fa illam yakun nisaan,
Maka jika tidak ada orang perempuan sama sekali, wasalahal aqrabu, maka yang memandikan orang perempuan itu adalah kerabat terdekatnya. Fal aqrabu minar rijali ala ma dzakarnahu, yaitu keluarga terdekat, kerabat terdekat dari orang laki-laki seperti apa yang kami sebutkan di atas tadi, seperti saudara, bapak, ya, boleh memandikan. Kalau memang tidak ada sama sekali orang, ibu-ibu tidak ada sama sekali yang memandikan, maka yang memandikan tidak apa-apa, orang laki-laki, yang penting saudara, ada hubungan kekeluargaan, bukan keluarga jauh tapi keluarga dekat. Wa in kana laha zawjun jaza lahu ay yaghsilaha, dan jika bagi perempuan itu ada seorang suami, maka boleh suaminya ikut memandikan istrinya. Seperti tadi sebaliknya, kalau ada orang suami meninggal, istri boleh ikut memandikan. Sebaliknya, kalau ada seorang suami meninggal, istrinya boleh ikut memandikan. Lamma rawat Aisyah radhiyallahu anha qalat, Siti Aisyah telah berkata, telah menceritakan, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya, qalat, bahwa dia telah berkata, raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Baqi', ketika Rasulullah itu kembali dari Baqi', fawajadani wa ana ajidu sudda'an wa aqulu wa ra'sah, Rasulullah mendapatiku dalam keadaan sakit kepala. Saya sakit kepala, sehingga Siti Aisyah itu berseru, aduh sakit kepalaku, itu kata Siti Aisyah. Faqala, maka Rasulullah, bal ana ya Aisyah, bahkan saya juga ya Aisyah sakit kepala juga. Summa qala, wa ma darruki law mutti qabli la wasaltuki wa kafantuki wa sallaitu alayki wa dafantuki. Jika engkau meninggal wahai Aisyah, ya kata Rasulullah, sebelum diriku, niscaya aku yang akan memandikannya, kata Rasulullah, dan aku yang akan mengafani, dan aku yang akan menyolati serta akan menguburkannya, itu kata Rasulullah. Artinya hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang laki-laki suami itu boleh memandikan jenazah istrinya, atau sebaliknya seorang istri boleh memandikan jenazah suaminya. Wa hal yuqaddimu 'ala an-nisa'i 'ala wajhaini, apakah memandikan mayit laki-laki itu, apakah memandikan mayit perempuan itu, ya, yang dikedepankan itu adalah perempuan lain, perempuan atau saudaranya tadi, seperti tadi di atas pertanyaannya. Ini juga ada dua pendapat. Ahaduhuma yuqaddimu li'annahu yanzuru ila ma la yanzuru nisa' minha. Jadi yaitu yang pendapat yang pertama menyatakan maka seorang suami itu dikedepankan untuk memandikan istrinya. Kenapa? Karena dia melihat, yang bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Wa huwa ma baina surrati wa rukbati. Karena suami itu melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Kedua adalah sebaliknya, karena perempuan yang dahulukan. Kenapa? Karena aku bisorah seperti tadi contohnya. Ya. Jadi kalau ada orang meninggal, ya seperti itu caranya. Kalau ada suaminya, silakan suaminya ditawarin mau ikut mandikan panda. Atau sebaliknya kalau perempuan, ya suaminya istrinya mau mandikan apa enggak, kalau enggak baru keluarga terdekatnya, saudaranya dulu, kalau enggak ada saudara terdekatnya, kalau enggak ada baru orang lain. Kalau kita ini kan bentuk kifayah umum sifatnya, ya semua orang kalau bisa tahu cara memandikan mayit agar tidak fokus terhadap satu orang. Jika ada mayit yang kebetulan punya tugas itu bekerja, yang lain bisa nangani. Karena di sini ini sering datang mayit, sering datang pepes di sini.
kiriman dari mana-mana. Jadi kita itu harus betul-betul memahami biar tidak ada kesalahan. Paham Pak ya? Jadi siapa yang dikedepankan ketika ada orang meninggal? Itu loh. Jika laki siapa, jika perempuan siapa. Fa illam yakun nisaan, maka jika tidak ada perempuan sama sekali, fa'ulal aqriba bis shalah. Jadi seperti tadi di atas, tetap yang didahulukan adalah kerabatnya terdekatnya. Kalau kerabat jauh, itu aturannya. Fa illam yakun fazzaujuh, maka jika tidak ada, maka pendapat tadi menyatakan seperti apa yang saya jelaskan tadi, maka seorang suami itu boleh memandikan istrinya seperti itu. Ya. Wa in talaqa zawjatahu talaqatan ruj'iyatan, jika ada seorang suami menceraikan istrinya dengan talak ruj'i. Talak ruj'i ya, talak yang bisa kembali lagi, talak 1, talak 2 itu namanya talak ruj'i. Tsumma mata, kemudian mata ahaduhuma, salah satu dari keduanya yang melakukan talak tadi qabla ruj'ati, sebelum kembalinya antara keduanya, lam yakun lil akhari ghasluhu li'annaha muharramatun alaihi tahrimal mabdutah. Ya. Jika terjadi talak ruj'i di antara dua orang, suami istri, talak 1 tidak balik, talak 2 jadi tidak balik ya, tidak cepat rujuk, maka jika salah satunya itu meninggal, maka diharamkan untuk memandikan antara satu dengan yang lainnya. Si A cerai sama si B. Ketika si A meninggal, si B kalau dalam posisi talak tidak boleh ikut memandikan karena haram selamanya. Kalau talak, saya kan istrinya Pak, memang saya talak ditalak cuma talak 1, tidak boleh, haram Pak, untuk memandikan. Tidak boleh, selamanya haram itu. Ini gambaran Pak ya. Penjelasan ini kalau ada di sini mayit ke sini, dan jenazah diantar ke sini, ya seperti itu caranya. Nanti ditanya dulu siapa suaminya, kalau perempuan siapa istrinya. Ya, kalau suaminya meninggal, dikasih kesempatan dulu untuk memandikan. Ya. Dikasih kesempatan dulu. Wa in mata rajulun laysa hunaka illa imra'atun ajnabiyatun aw matat imra'atun wa laysa hunaka illa rajulun ajnabiyyun fa fihi wajhani. Dan jika seorang laki-laki yang meninggal dan tidak ada di sini ini kecuali orang perempuan yang bukan muhrimnya, atau seorang perempuan meninggal tapi tidak seorang perempuan meninggal dan tidak ada perempuan kecuali ada laki-laki yang juga orang laki-laki jauh, bukan muhrim, bukan apa. Kadang sini kan datang mayit ke sini, saudara ada, kerabat ada. Siapa yang memandikan? Kalau yang mati itu perempuan, yang meninggal perempuan, kemudian tidak ada perempuan, yuyammam, ditayammumi. Ada mayit perempuan, suaminya tidak ada, saudaranya tidak ada, perempuan juga tidak ada untuk memandikan. Di sini ada dapat perempuan, ya ditayammumi, jangan dimandikan, tidak boleh dimandikan karena bukan perempuan. Begitu juga laki-laki, ada perempuan semua di sini, semuanya ada orang laki meninggal, tidak punya saudara, tidak punya istri, cuma perempuan semua, sama tayammumi. Ini kata pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yustaru bithaubin, ditutup dengan kain, tak usah ditayammumi, langsung dikafan, ditutup dengan kain aja. Kenapa? Karena tidak ada orang yang berhak untuk memandiin. Mayitnya laki, semua perempuan pun bukan saudara, makanya tidak boleh dimandikan. Artinya pentingnya orang itu tidak boleh
bahayanya orang menyentuh auratnya orang lain. Makanya kan orang sekarang kan menggampangkan memandikan mayit itu seenak sendiri, wes tidak usah kaos tangan, itu dosa itu. Ini tidak ada perempuan, hanya perempuan ya. Ini kalau perempuan, kalau laki sama, kalau aurat tetap aurat. Wa yaj'alul ghasilu ala yadihi khirqatun thumma yaghsiluhu. Ini, thumma yaghsiluhu. Dan orang yang memandikan meletakkan kain di tangannya, menggunakan kain di tangannya, kemudian baru memandikan mayit. Jangan coba-coba kita memandikan mayit tanpa menggunakan khirqah atau kain. Ya, agar tangan kita tidak menyentuh terhadap kulitnya mayit. Bukan jijik Pak ketika kita pakai khirqah, pakai kaos tangan. Bukan jijik. Tapi memang aturan yang harus kita patuhi. Contoh, ke depan tidak pakai helm. Berani. Bukan masalah keberanian. Tidak pakai helm itu. Pakai helm dan pakai helm. Pakai helm itu kewajiban yang harus aturan yang harus kita ikuti. Bukan masalah beraninya. Berani tidak pakai helm? Berani tidak pakai helm ke depan. Cuma salah karena kita tidak mengikuti aturan. Begitu juga dengan ini, Pak ya. Jadi kalau orang mandikan mayit harus pakai khirqah. Sekarang kan umum di mana-mana tidak pakai kaos tangan memandikan mayit, itu dosa. Fa imma takfirun fa aqaribul kufar ahqqu bi ghuslihi min aqaribihil muslimin. Maka jika ada orang kafir meninggal, ya, orang kafir meninggal, dia punya kerabat muslim, siapakah yang berhak untuk memandikan? Ya kerabat dari orang kafir itu yang agamanya sama. Jika orang Hindu, ya orang Hindu yang memandikan. Jika orang Kristen, ya orang Kristen lebih hak untuk memandikan. Kenapa? Li'annahu ya, li'anna lil kafiri alaihi wilayah. Kan itu wilayahnya orang itu, orang kafir itu. Mereka lebih memahami cara memandikan mereka. Bukan kita. Wa illam yakun aqribun minal kufr jaza li aqribihi min muslimin qasalahu. Dan jika memang tidak ada kecuali dari kerabatnya yang muslim yang ada, ini kafir, ini Hindu, ini Kristen, gimana? Ini tidak ada saudaranya yang sama agamanya. Enggak apa-apa, boleh-boleh saja kita memandikan. Dasarnya apa? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Aliyan ay yaghsila abahu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi pernah memerintahkan Sayyidina Ali untuk ikut memandikan abahnya, yaitu Abu Thalib. Wa in matat dhimmiyatun wa laha zawjun muslimun kana lahu ghusluha lianna an-nikaha kan nasibi fil ghusli. Dan jika yang mati itu adalah kafir dhimmi, dan untuk kafir dhimmi ada seorang punya suami dia. Ada kafir dhimmi tapi punya suaminya muslim. Istrinya kafir dhimmi, ya. Kafir dhimmi ya. Maka boleh bagi suaminya itu untuk memandikan siapa? Istrinya yang kafir dhimmi itu. Karena sesungguhnya pernikahan itu seperti nasab di dalam masalah memandikan mayit. Wa in mata zawju faqala fil dan jika yang mati itu yang meninggal itu suaminya yang muslim. Tadi ada orang suami, ada seseorang punya istri kafirnya kafir dhimmi. Jika yang meninggal yang muslim ini suaminya, bagaimana pendapatnya para ulama? Wa qala fil dikatakan di dalam kitab al kurihat laha an tausilahu. Maka dimakruhkan bagi kafir dhimmi itu yang perempuan istri yang kafir itu untuk ikut memandikannya. Fa in ghasalathu ajza'ahu, maka jika ikut memandikan juga enggak apa-apa. Ya. Li'annahu yajuzu laha ghusluha fi halil hayati fajaza lahu ghusluha ba'dal maut kazaujati. Karena sesungguhnya walaupun dia kafir, ya dia boleh memandikan suaminya yang muslim seperti semasa hidupnya. Kalau semasa hidupnya dia itu bisa memandikan suaminya, maka ketika meninggal juga boleh memandikan suaminya.
Wa in matas sayyidu, sayyid dengan budak ini. Dan jika yang meninggal itu adalah sayyid, fahal yajuzu laha wasluhu fihi wajhani, sama Pak. Dan jika yang meninggal itu adalah sayyid, apakah boleh bagi istrinya untuk memandikannya? Ada dua pendapat. Qala Abu Ali At-Tabari, Imam Abu Ali At-Tabari berpendapat la yajuzu li'annaha ataqad bi mautihi fasarat ajnabiyatun. Oh, penjelasannya Pak, mohon maaf. Ini terloncat ini. Wa in matat ummu walad, dan jika yang meninggal itu adalah ummu walad. Ummu walad ini adalah budak perempuan miliknya sayyid. Dia karena kebudakannya maka dia boleh disetubui boleh. Kenapa? Karena dia budak. Ummu walad ini tugasnya hanya untuk beranak aja. Ummu walad ini beranak. Bagaimana ummu walad ini statusnya? Ya seperti tadi itu sama. Ya. Wa in matas sayyidu, dan jika yang meninggal itu adalah suaminya sayyidnya tadi, ya, sayyidnya tadi, fa hal yajuzu lahu wasluhu fihi wajhani? Apakah boleh bagi ummu walad itu ikut memandikan sayyidnya tadi, suami tadi? Qala Abu Ali At-Tabari, maka Imam Abu Ali At-Tabari berkata la yajuzu li'annaha ataqad bi'utihi fasarat ajnabiyatun. Tidak boleh, kata Imam Ali At-Tabari. Kenapa? Karena ummu walad, budak ummu walad ini ketika sayyidnya meninggal, dia dengan sendirinya merdeka, Pak. Karena yang menghamili sudah ada lagi, tugas beranak sudah ada. Maka dengan sendirinya dia merdeka. Ketika merdeka, maka dia akan menjadi posisinya orang lain. Orang merdeka, bukan lagi status Anda. Dengan sendirinya dia merdeka. Wasani yajuzu, pendapat yang kedua menyatakan boleh-boleh saja, li'annahu lamma jazalahu wasluhu kazaujati. Sama, semuanya pendapatnya ada dua pendapat, sama, ada yang memperbolehkan, ada yang enggak. Lalu siapakah yang lebih pantas untuk memandikan di antara orang-orang itu? Wa yambaghi ayyakuna al-ghasilu aminan. Yang perlu diutamakan lagi adalah seyogyanya yang memandikan adalah orang yang amanah. Ruwiya an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, telah dijadikan dari Ibnu Umar, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya, qala la yaghsilu mautakum ilal ma'munun, janganlah kalian memandikan mayit-mayit kalian itu kecuali orang-orang yang punya amanah, yang punya amanah. Waliannahu idza lam yakun aminan lam yu'man alla tastawfiyal ghuslaya. Karena sesungguhnya jika orang yang memandikan mayit itu tidak amanah, maka tidaklah aman untuk kesempurnaan pemandiannya itu. Kalau sudah tidak amanah, makanya jadi orang yang amanah untuk melaksanakan tugasnya. Ya apa-apa saja memang harus orang yang amanah. Tugas-tugas itu termasuk orang yang memandikan mayit harus amanah. Bagaimana maksud amanah? Warubama satara ma yudharu min jamilin. Barangkali dia bisa menutup sesuatu perkara yang nampak dari mayit itu, ketika ada kebaikan dia tutup. Au yudhiru ma yara min qabihin, kemudian atau dia memperlihatkan sesuatu yang dia lihat dari keburukan. Ini kalau orang tidak amanah. Jadi takutnya seperti itu. Keburukan dibuka, kebaikannya ditutup. Ini kalau orang tidak amanah. Wa yustahabu ayyusaral mayyitu 'ainil uyun, dan disunnahkan untuk menutup mayit dari adanya berbagai macam pandangan, biar orang tidak bisa melihat, tutup. Maka tidak. Kalau sekarang kan jadi tontonan orang mayit, mandiin mayit sekarang ditonton, Pak.
Oh sudah tidak dikasih, mendekat dilihat gini, nonton. Ya, ini sudah tutup. Sekarang kan berusaha menonton, seharusnya dijauhi biar tidak melihat sesuatu yang janggal atau yang apapun. Menjadi itu sekarang malah ditonton dekat, ingin tahu. Sudah dikasih pembatas, masih aja pembatasnya di sini. Banyak kan, sering bukan sering terjadi, bukan sering. Memang seperti itu. Di mana-mana memang seperti itu. Li'anhu qad yakunu fi badani aibun kana yaktumuhu. Karena bisa jadi terkadang di dalam badan mayit itu ada sebuah aib yang perlu ditutup. Maka jika itu ditutup mayit itu dari segala bentuk pandangan, maka aibnya itu tertutup, tidak nampak bagi orang lain. Makanya jangan gampang ngomong. Orang kan kalau ada mayit semua ingin lihat. Itu tidak boleh. Kenapa? Kalau ada aib biar tidak kelihatan, tidak jadi bahan omongan dan lain sebagainya. Wa rubbama jatama'a fi mawdi'in min badanihi damun fayarahu man la ya'rifuh. Bisa jadi juga ada gumpalan-gumpalan darah di badannya, ya. Kemudian dia melihat gumpalan darah itu, orang yang tidak tahu, fa yadhunnu anna dzalika uqubatan wa su'u akibatin. Sehingga dengan penglihatannya itu mereka berprasangka bahwasanya itu adalah bekas siksaan. Oh, ini kena azab Allah. Ini nih benjol semua ini, ini kena azab Allah ini ya. Tidak boleh seperti itu. Maksudnya seperti itu. Kenapa mayit harus ditutup? Biar tidak nampak seperti itu. Kenapa orang yang aman harus menangani memandikan mayit? Karena memang harus menutup auratnya ini. Wa yusabu an la yasta'inu bi ghairihi in kana fihi kifayatun. Dan disunnahkan untuk tidak meminta pertolongan kepada orang lain jika itu sudah cukup. Satu orang cukup semuanya mandikan mayit, cukup satu orang. Cukup satu orang, tidak perlu banyak-banyak. Sekarang kan banyak rebutan masuk semua. Pernah terjadi, sering saya dulu itu. Semua sampai tidak ada tempat untuk berdiri kadang untuk mandikan mayit. Wa ini taja ila mu'inin ista'ana biman la budda minhu. Dan jika memang butuh bantuan, butuh orang untuk bantuan agar membantu mandikan jenazah tadi, ya boleh-boleh saja minta pertolongan dengan secukupnya, dengan orang yang tidak boleh tidak dari keberadaannya. Cuma saya butuh 2 orang katanya untuk membantu mandikan mayit. Ya 2 orang, tidak boleh lebih. Wa yusabu yakuna bi qurbihi mujmaratan hatta in kana lahu raihatun lam tudhar. Dan disunahkan juga di dekatnya mayit itu ada semacam dupa, Pak. Dupa kanan kiri kasih. Kan untuk apa? Hatta ingkat lahu raihatan lam tudhar, sehingga kalau ada bau yang tidak sedap ataupun yang lain, maka tidaklah nampak bau itu. Wal aula ayyusila fi qamisin. Yang lebih utama adalah mayit itu dimandikan dalam gamisnya, dalam keadaan pakai gamis dimandikan itu. Aisyah radhiyallahu anha, seperti apa yang Sayyidina Aisyah ceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasaluhu wa alaihi qamisun bisabunin ayusabbuna alaihi al-ma'u wa yudallikunahu min fawqihi. Sesungguhnya Rasulullah SAW mereka para sahabat memandikannya, dan atas Rasulullah ketika itu memakai gamis. Rasulullah ketika meninggal, ketika wafat itu pakai gamis, dimandikan dalam keadaan pakai gamis. Yusabbuna alaihi al-ma', kemudian disiramkan air kepadanya, kemudian digosok. Para sahabat menggosoknya min fawqihi, dari atasnya gamis, bukan dari bawahnya gamis. Kenapa? Berarti para sahabat waktu itu, Sayyidina Ali yang memandikan Rasulullah kan tidak menyentuh kulit Rasulullah. Sekarang kan ada orang menyatakan mandikan mayit, baik itu gurunya atau orang tuanya, ini barokah. Itu bukan barokah, itu adab sebetulnya. Kenapa? Karena melanggar hukum.
Tidak boleh menyentuh badan mayit, tidak boleh tanpa adanya hirqah, tanpa adanya kain. Jadi mandikan mayit itu adalah wajib pakai hirqah, menutup kaos tangan. Berkali-kali sini nih, sering saya lihat. Tidak hanya di sini, banyak orang mandikan mayit tidak pakai main gosok sama tangannya. Tidak boleh, itu haram hukumnya. Pernah saya tanya, ini kan barokah ini orang tua, ini barokah orang tua, masa sama orang lain? Bukan masalah jijik, tapi hukum yang harus dipatuhi. Hukum yang harus dipatuhi. Jika kita bicara barokah, Rasulullah kurang apa? Manusia termulia, manusia terbaik. Sayyidina Ali pakai hirqah, pakai kaos tangan, anggaplah kaos tangan kalau sekarang. Lalu orang kita sekarang apa? Wali anna dzalika astaru fakana ula, karena sesungguhnya dengan dimandikan pakai gamis itu lebih utama karena lebih menutupi aurat. Wal ma'ul baridu aula minal ma'il musakhkhani, dan air yang dingin itu lebih utama, lebih diutamakan, lebih baik daripada air yang panas, yang hangat. Li'annal barida yaqwihi, karena sesungguhnya air dingin itu menguatkan mayit, membuat kekuatan terhadap mayit, lebih kuat. Mayit itu lebih tahan lama, ya. Kalau pakai air yang agak panas, air hangat itu badan mayit itu lebih tidak begitu kuat, cepat bau, cepat gitu. Wa in kana bihi wasahun la yazru ila al-musakhkhinu aw al-baradu shaddi aw al-baridu shadidun aw yakhafu al-ghasiru min isti'mal al-barid wasalahu bil musakhkhani. Dan jika ada kotoran yang tidak bisa kecuali dengan menggunakan air yang hangat tadi, atau tidak bisa kecuali dengan menggunakan air dingin, atau juga yang memandikan khawatir dengan menggunakan air dingin. Tadi yang diutamakan air dingin. Jika yang memandikan juga khawatir kalau menggunakan air dingin, takut menyentuh air dingin yang memandikan, salahu, tidak apa-apa mandikan dengan air hangat. Sekarang cuaca dingin, saya ini kalau mandikan mayit sekarang dingin kayak gini tidak mampu saya. Tidak apa-apa pakai air hangat, tidak apa-apa. Walaupun yang lebih diutamakan adalah air dingin untuk mandikan mayit. Wa hal tajibu niyatul ghusli fihi wajhani, apakah wajib niat mandikan mayit? Ada dua pendapat. Ahaduhuma la tajibu, salah satu dari pendapat keduanya adalah tidak wajib. Dan lakukan minut tanzif, falam tajib fihi niyatu bi izalatin najasati. Maka tidaklah wajib di dalam mandikan mayit itu niat seperti menghilangkan najis. Wa tsani tajibu li'annahu tathhirun la yata'allu bi izalati 'ainin fa wajabat fihi niyatu ka ghuslil jinabati. Pendapat yang kedua menyatakan wajib karena itu adalah bersuci yang tidak tergantung kepada untuk menghilangkan najis. Oleh sebab itu wajib niat itu seperti orang mandi jinabah, mandi junub. Mandi junub kan wajib. Dia mandikan dengan itu. Orang mandikan mayit, makanya wajib niat mandikan mayit. Pendapat yang pertama tidak wajib. Karena sifatnya adalah membersihkan. Wala yajuzu lil ghasil ay yanzur ila auratihi, dan tidak boleh bagi yang memandikan melihat auratnya mayit. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Aliin radhiyallahu an, karena adanya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah kepada Ali, semoga Allah memberikan keridhaan kepada Ali, la tanzuru ila fakhdi hayyin wala mayyitin. Janganlah engkau la tanzur ila fakhdi hayyin wa mayyitin, janganlah engkau melihat pahanya orang yang hidup atau bahkan orang yang mati. Jadi yang namanya aurat baik yang hidup ataupun yang mati tetap sama. Oh, ini orang mati tidak apa-apa dilihat pahanya, tidak boleh. Ya kalau paha ayam tidak apa-apa. Ini pahanya orang manusia, tidak boleh. Wa yustahabu an la yanzur ila sairi badanihi illa fi ma la budda minhu, dan disunnahkan untuk tidak melihat, kan tadi bab aurat. Sekarang selain aurat,
Jadi kita sama sekali tidak boleh melihat ma bainas surrati war rukbati kalau sama-sama laki-laki. Sekarang yang bukan aurat seperti di sini di muka atau di dadanya. Ya. Wa yusabu alla yanzur ila sa'iri badanihi illa fi ma la budda min. Dan juga disunahkan untuk tidak melihat sekalian badannya yang lain, ya, yang bukan auratnya, yang bukan aurat ini. Tidak boleh juga, disunahkan. Makanya disunahkan, kalau tadi diwajibkan, sekarang disunahkan. Karena apa? Karena bukan aurat. Kecuali ada hal yang penting tidak boleh tidak harus melihat. Oh ini ada cat, kayaknya ada ini, harus apa ini kok kayak gini. Dilihat. Yang sekiranya menuntut kita untuk melihat apa dilihat. Wala yajuz ayyamassa awratahu li'annahu idza lam yajuzin nadharu fal mas'ula. Dan juga tidak boleh menyentuh auratnya mayit. Makanya pakai khirqah. Karena sesungguhnya jika tidak boleh melihat, apalagi untuk memegangnya, menyentuhnya, juga lebih tidak boleh. Wa yusabu an la yamassa badanihi, dan juga tidak boleh disunnahkan, dan disunnahkan untuk tidak menyentuh juga, tidak memegang juga badan selain auratnya tadi. Seperti tangan juga harus pakai hirqah semua. Lima ruwiyah anna aliyan karramallahu wajhahu ghasalan nabiy sallallahu alaihi wasallam bi yadihi khirqatun yattabi'u biha ma tahta al-qamis. Karena Sayyidina Ali karramallahu wajhahu memandikan Nabi, sedangkan di tangannya itu memegang kain untuk membersihkan badan Rasulullah, di bawahnya gamis. Jadi Sayyidina Ali ketika memandikan Rasulullah tidak menyentuh badannya Rasulullah. Sekarang orang punya keberkahan katanya, ini salah kaprah, bukan tempatnya. Jadi ini perhatikan Pak, kalau ada orang meninggal tolong yang dibantu, jangan itu saja, kasihan Pak. Nanti kita bareng-bareng memandikan mayit sambil belajar, begini caranya. Ya. Gini Pak, ya. Takutnya anak kita atau saudara kita yang meninggal, sehingga kita paham. Mudah-mudahan di pagi ini kita mendapatkan ilmu yang barokah. Amin. Bermanfaat, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Ini hanya bukan masuk ini hanya siapa yang berhak dan caranya ya sudah ya. Caranya seperti itu. Cuma cara mayitnya nanti berlanjut. Ya akan yang pertemuan yang akan datang. Kalau dilanjutnya nanti tidak selesai kasihan. Ada yang mau kerja. Sekali lagi mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kuliah subuh ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha ya Allah min jami'il ahwali wal afati wa taqdiruna jami'al hajati wa tahhiruna min jami'is sayyiati wa tarfa'una biha ya Allah indaka 'ala darajat وتبلغنا بها أقصى غاية جميع الخيرات من الحياة وعباد الممات. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا بدء ومرافقة نبينا محمد في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فيها والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih ke sahabat yang telah bergabung. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.